jadi kalian tertarik nih jadi programmer atau software engineer? Kalian tertarik untuk bisa menulis program ke komputer? Kali ini kita akan mencoba buat program sederhana. Kita start dari yang paling sederhana. Kalian pernah pakai kalkulator kan? Bagaimana kalau kita bikin kalkulator sederhana? Kalkulator itu bisa lakukan operasi-operasi sederhana seperti misalnya menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Setelah kita bisa buat program itu, coba kita buat yang lebih susah. Misalnya bisa nggak kalkulator itu menghitung akar persamaan kuadrat? Dengan menggunakan Python, kalian bisa menghitung semuanya. Komputer zaman dulu itu hanya berfungsi seperti kalkulator itu. Tapi sekarang kita bisa melakukan banyak hal. Bahkan kita bisa menggambar fungsi menggunakan Python. Kalkulator juga bisa gambarin fungsi, tapi kalkulatornya harus yang canggih, seperti kalkulator Casio. Sekarang sudah tidak ada karena kita udah punya komputer. Ayo kita buat kalkulator yang sederhana dan juga kalkulator untuk menghitung akar persamaan kuadrat. Oke, kita akan mulai nulis code ya. Code-nya pakai bahasa Python, terus kita pakai tools yang namanya Google Colaboratory. Tools ini gampang sekali. Kalau kalian udah punya email Google, kalian bisa masuk ke collab.research.google.com. Kalian harus terhubung ke internet agar bisa mengakses itu. Setelah masuk ke Google Colaboratory, kalian akan mendapatkan halaman ini dan ada menu untuk membuat program baru, yaitu menu file. Kalian bisa buat satu file notebook. Di sini tempat kita menulis nantinya code Python. Kalian namakan kalkulator. Oke? Sebelumnya kalian set dulu runtime-nya untuk bisa berjalan di hardware misalnya GPU atau TPU. Graphical Processing Unit atau TPU, Tensor Processing Unit. GPU biasanya lebih cepat untuk menghitung aritmetika. Set saja GPU. Oke, setelah itu kita connect-in. Sebaiknya di-connect ke hosted runtime. Oke, setelah ada tanda connected, kalian siap untuk menulis program. Apa sih ini? Kita bisa ngapain dengan ini? Ya anggap aja dulu ini adalah kalkulator. Misalnya di kalkulator kita bisa tulis angka. Coba tulis angka 10 misalnya. Ya, ditambah 20, ditambah 300, dikali 5 pangkat 7. Tanda pangkat untuk Python itu dengan bintang 2 kali. Kali itu adalah dengan tanda bintang. Bagaimana dengan pengurangan? Itu dengan tanda kurang. Nah, ini udah kompleks banget ya persamaannya. Coba lihat tuh. 10 tambah 20 ditambah 3.300 dikali 5 pangkat 7 dikurang 10. Coba kita jalankan programnya. Klik tombol yang ada tanda panah, atau kalau kalian tidak suka menggunakan mouse, klik Shift dan Enter. Python akan menghitung buat kita. Oke, apa yang kita lakukan dengan code ini? Kita masukkan nilai 10, 20, dan seterusnya ke dalam komputer memori, dan komputer disuruh melakukan instruksi aritmetika, yaitu menjumlahkan 2 angka pertama, menjumlahkan lagi dengan angka ketiga, mengalikan, dan lain-lain. Oke, Python akan lakukan itu dengan cepat. Coba kita tambahin code berikutnya. Untuk menambahkan code, kalian bisa klik ke plus code atau cukup dengan enter. Misalnya kita tulis 5 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 4. Itu hasilnya. 5 pangkat 2 adalah 25. Setelah itu dioperasikan 10 pangkat 4 yaitu 10.000. Setelah itu dijumlahkan. Python juga mengerti tentang aritmetika. Misalnya kita tulis 2 kali 5 ditambah 4. Menurut aritmetika, operasi yang harus dilakukan lebih dulu itu udah pasti 2 kali 5 dulu, bukan 5 tambah 4 lebih dulu. Hasilnya harusnya 14. Kenapa Python tahu itu? Karena Python mengerti operasi-operasi aritmetika. Kita tidak perlu mengajarinya. Bagaimana kalau kita menghitung pangkat dan akar?
Susah kan kalau kita hitung pangkat dan akar suatu nilai dengan kepala kita, tapi Python bisa lakukan itu dengan cepat. Kita mulai dengan pangkat. Misalnya kita tulis 8 pangkat 9. Hasilnya itu. Bagaimana kalau 100 pangkat 100? Banyak sekali nolnya ya. Python juga masih mampu menghitungnya. Kalkulator yang kalian punya di rumah itu nggak cukup digitnya untuk nampilin ini. Jadi kita bisa menggunakan Python sebagai pengganti kalkulator kita. Bagaimana dengan menghitung akar? Bisa nggak kita hitung akar suatu bilangan di Python? Sangat bisa. Cuma kita membutuhkan library atau pustaka yang berisi kumpulan fungsi-fungsi matematika seperti akar. Oke? Di dalam Python itu tersimpan dalam library yang namanya math. Jadi kita import dulu, masukkan ke dalam Google Colab. Dia akan download library dari math. Setelah itu dia siap untuk menulis code lagi. Oke, setelah masuk math-nya kita bisa hitung akar dengan math sqrt akarnya. Akar 100 misalnya 10. Jangan dihafal perintah-perintah di dalam math karena Colab sudah mengingatnya buat kita. Tinggal math titik, biarkan dia menunggu sedikit, dia akan keluarin fungsi-fungsi yang dia support di math. Ada cosinus, sinus, degree atau derajat, ada eksponensial, ada faktorial, dan lain-lain. Yang kita butuhkan adalah akar. Kita cari akar, sqrt. Oke? Setelah itu masukin nilai yang kita pengen hitung akarnya. Misalnya akar dari 2333 4444. Oke? Hitung. Lihat, Python bisa menghitungnya dengan sangat cepat. Jadi untuk menghitung nilai akar, kita menggunakan fungsi math.sqrt. Ini adalah fungsi untuk menghitung square root dari suatu nilai. Oke? Oke, sekarang kita akan belajar mengenai konsep variabel. Apa itu variabel? Kalau tadi kita masukkan nilainya langsung ke dalam Colab, sulit buat kita untuk memanggil kembali nilai itu, karena kita nggak punya referensinya. Ada satu cara kita definisikan variabel, misalnya A sama dengan 10, B sama dengan 20, C sama dengan A ditambah B, D sama dengan A dikurang B, E sama dengan A dikali B. Ini kita buat kalkulator sederhana. F sama dengan A dibagi B. Ada satu lagi namanya modulus. B modulus A. Oke. Modulus itu adalah sisa pembagian. Lihat, di sini udah ada semua operasi-operasi aritmetika. Jumlah, kurang, kali, bagi, dan modulus. Oke. Bagaimana kalau kita tambahkan juga dengan pangkat? H sama dengan A pangkat 2. J sama dengan B pangkat 2. Oke? Coba kita print nilainya. Print. Kita print mulai dari C, D, E, F, G, H, J. Oke? Kita execute. Ups, ada kesalahan. Jangan takut. Ini artinya adalah salah untuk nilai baginya, itu bukan itu operatornya, tapi slice. Kita coba lagi. Masih ada salah. Ini A dikali B. Oke, dia print semua nilai-nilai yang kita inginkan. Kita juga bisa print dengan lebih baik, misalnya print dikasih teks penjelasan, kita kasih penjelasan dikit ya, misalnya nilai C sama dengan koma C. Oke? Ingat rumus persamaan kuadrat? Ayo kita bikin programnya. Oke, kita bikin dulu teks
Teks ini isinya hanya penjelasan, tidak ada code, jadi kalian bisa taruh teks di sini. Kita buat dulu rumus persamaan kuadrat. Misalnya persamaan kuadrat selalu nilainya itu Y sama dengan A dikali X pangkat 2 tambah B dikali X ditambah C. Oke? Bentuknya pasti kurva parabola. Oke? Untuk mencari sumbunya, sumbu simetrinya, itu pasti ada di titik X sama dengan minus B dibagi 2 kali A. Untuk mencari akarnya, bagaimana? Ada 2 akar dari persamaan kuadrat. Akar yang pertama sama dengan minus B ditambah akar dari diskriminan dibagi, ini semua dikasih ke dalam kurung, ya, dibagi 2 dikali A. Oke? Kita akan buat program ini di Python untuk menentukan sumbu simetri dan 2 akarnya. Akar yang kedua itu biasanya sama dengan ini. Ingat ya, rumus kecap ABC. Tapi bedanya di sini dikurang. Oke? Sekarang kita tambahin code. Kita mau buat persamaan itu. Bisa? Nah, untuk menghitung akar atau SQRT, kita butuh mengimport pustaka atau library math. Kita import dulu math-nya. Oke? Coba kita cari akar di mana A sama dengan 1, B sama dengan minus 10, C sama dengan 5. Bagaimana menghitung sumbu simetrinya? Kita namain dulu simetri. Sama dengan minus B dibagi buka kurung 2 kali A. Selanjutnya kita hitung dulu diskriminannya. D sama dengan B pangkat 2 atau B kali B aja dikurang 4 dikali A dikali C. Untuk menghitung akar yang pertama X1 itu kita sebut minus B ditambah math.sqrt dari D, ini kita kasih tanda kurung, dibagi 2 kali A. Oke? Bagaimana dengan X2-nya? Ya X2 sama, kita copy aja ini biar nggak lama, capek juga nulisnya kan. Copy, yang satu plus, yang satunya minus. Oke? Setelah selesai, kita print. Oke? Kita bilang yang pertama, sumbu simetrinya adalah, kasih simetri. Terus kita print lagi yang kedua. Akar yang pertama adalah X1. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V, ini X2. Ini kita sebut akar yang kedua. Oke, selesai program kita. Coba kita jalankan. Jangan takut kalau ada error, pasti bisa kita baikkan. Tidak ada error. Hasilnya adalah sumbu simetrinya ada di 5, akar yang pertamanya adalah 9,4 bla bla bla, dan keduanya adalah 0,527 bla bla bla. Oke? Udah jadi programnya. Gimana kalau nilai A, B, C-nya kita ubah? Misalnya kita ganti ini menjadi coba 2 ya. Ininya saya ganti 9. Ininya saya ganti 1. Dapat nilainya. Bagaimana kalau saya ganti lagi nilai B misalnya 10 ya? Saya ganti B-nya misalnya 10. Dia dapat nilainya. Bagaimana kalau saya ganti C-nya sama dengan 1000? Error. Kenapa? Errornya dia bilang di sini, oh ternyata dia nggak bisa hitung di posisi ke-6 ya.
math domain error. Ngerti nggak itu kenapa? Karena waktu dia menghitung akar, nilai D ini negatif. Akar bilangan negatif itu imajiner. Ya, fungsi SQRT ini nggak bisa nilai imajiner. Ingat di persamaan kuadrat, kalau D-nya lebih kecil dari 0 nih nilainya, waktu kita akarin itu keluarannya bilangan imajiner. Artinya nggak ada akarnya. Jadi tidak bisa nilai C kita gedein sampai 100. Oke? Kalian udah lihat cara menggunakan Python dan Google Colab? Sekarang, jika kalian ada pelajaran matematika dan fisika yang ada perhitungan, kalian bisa mulai menggunakan Python untuk menghitungnya.